wabarakatuh. Kembali lagi di Posipa, podcast dari Kota Parepare, Kiblat Guru Indonesia. Alhamdulillah para mahasiswa sekalian, di kesempatan hari ini seperti biasanya Posipa hadir kembali dengan ilmu yang berbeda. Walaupun dalam suasana yang sering hujan seperti saat ini penampilan gambar kita hari ini, tetapi tidak mengurungkan semangat kita untuk terus berbagi. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, ya, guru idola Parepare kita, ya, Pak Tamrin SS MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak Tamrin? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya Pak Tamrin. Ya, semangat. Pemirsa sekalian, hari ini kita kedatangan tamu Pak Tamrin, dan di Kota Parepare Pak Tamrin ini sudah dikenal dengan segudang berprestasinya. Salah satu mungkin yang masih terngiang di benak kita Pak Tamrin adalah guru berprestasi tingkat nasional. Luar biasa. Pak Tamrin bisa mungkin sedikit menceritakan proses tahapan sehingga mendapat gelar guru berprestasi itu Pak Tamrin. Silakan Pak Tamrin. Ya, terima kasih Pak Hedit. Jadi dikatakan guru berprestasi tingkat nasional. Alhamdulillah tahun 2018 ya, itu melalui serangkaian proses mulai dari level tingkat Kota Parepare, ya, saya mengikuti seleksi dengan membawa tumpuk berkas atau portofolio sebagai bukti kegiatan yang dilakukan selaku pendidik di satuan pendidikan. Itu mulai dari kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan, kemudian bahan-bahan pembelajaran yang dimiliki, serta nantinya itu kita mengikuti suatu tes tertulis. Dan memang ini penghargaan untuk guru berprestasi itu diatur dalam undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 36 ayat 1, bahwa guru dan dosen yang melakukan suatu prestasi atau tugas di daerah khusus diberikan suatu apresiasi atau penghargaan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama kurang lebih 10 tahun masa saya mengabdi itu saya buat dalam suatu bentuk portofolio, dan juga saya membuat suatu karya tulis, suatu penelitian tindakan kelas yang berjudul peningkatan keterampilan berbicara melalui penerapan teknik tudang sipulun di sekolah saya. Masya Allah. Jadi karya itu terbuat dari situ ya. Salah satu karya ya yang ditolongkan di proses pemilihan guru prestasi itu ya. Iya, itu. Nah, tapi kan bukan berarti cuma karya itu mungkin Pak Tamrin. Ini saya dengar ini banyak karya ini yang sempat dibuat Pak Tamrin. Bahkan saya dengar sempat juga menuliskan sebuah buku. Nah, itu buku bisa disampaikan Pak Tamrin dalam hal ini. Kira-kira gimana konsep bukunya itu gimana? Iya. Jadi buku yang saya tuliskan itu tidak lepas dari kegiatan sehari-hari, kegiatan tugas mendidik, tugas melatih, kemudian juga tugas-tugas yang lainnya selaku guru. Nah, itu saya buat dalam buku ini, judulnya Pada Maca 10 Aksi Nyata Gerakan Literasi Sekolah. Ini merupakan buku karya bersama saya dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Mahmur SPD MM, Kepala UPTD SMP Negeri 4 Parepare. Kegiatan-kegiatan budaya literasi yang kami lakukan di sekolah itu kami tuliskan dalam buku Pada Maca, yang merupakan akronim dari kepanjangannya Program Budaya Gemar Membaca. Masya Allah. Itu program di sekolah Pak Tamrin? Iya, gerakan literasi yang sedang berjalan di sekolah saat ini. Betul. Iya. Nah, kalau melihat tupoksi Pak Tamrin ini kan sebagai guru kan, Iya. Guru itu kan biasanya fokus ngajar nih. Nah, sampai menghasilkan sebuah karya seperti ini, gimana sebenarnya pembagian schedule-nya itu sehingga berpikir juga menghasilkan sebuah karya seperti ini, menghasilkan sebuah buku. Nah, notabene kan biasanya sih guru hanya fokus ngajar saja ini Pak Tamrin ini. Iya. Gimana ini Pak Tamrin sehingga buku ini bisa lahir dengan jadwal yang begitu padat sebagai seorang guru? Gimana itu Pak Tamrin? Iya. Jadi memang karena
kita menyadari ya bahwa memang saatnya kita ini guru ini mendeklarasikan diri kita melalui tulisan, karena kita paham bahwa dengan menerbitkan suatu karya maka itu akan tersimpan abadi dan dikenang sepanjang masa ya, seperti itu. Sehingga kita tanpa bercerita pun orang kalau membaca buku seperti ini akan bisa melihat apa aktivitas yang kita lakukan, seperti itu. Dan bahkan ini bisa menjadi suatu pengalaman atau best practice yang juga bisa diikuti di satuan pendidikan yang lain ya. Oke, itu ya Pak Tamri ya. Nah, di sekolah itu kan selain sebagai guru, itu tugas tambahannya apa ini Pak Tamri? Apakah sudah jadi wakamat mungkin Pak Tamri atau wakasek mungkin? Atau ada tugas tambahan lain yang mungkin terkait dengan ini mungkin? Terkait dengan literasi? Ya. Ya. Jadi di sekolah saya diamanahkan selaku kepala perpustakaan untuk mengelola perpustakaan, dibantu dengan 3 staf di perpustakaan. Alhamdulillah selama menjadi kepala perpustakaan beberapa prestasi yang sudah didapatkan, antara lain perpustakaan menjadi juara 1 tingkat Kota Parepare. Wow, Masya Allah. Dan pada tahun 2016 juga terpilih sebagai tenaga perpustakaan berprestasi tingkat nasional. Wow, ini betul-betul. Iya. Nah, ini yang menarik yang terakhir ini. Tenaga perpustakaan tingkat nasional. Iya. Wah, bisa dijelaskan ini. Ini dalam ada momen perlombaan atau ada kompetisi atau penghargaan dari mana ini? Untuk jadi tenaga pustakawan ini Pak Tamri. Bisa mungkin dijelaskan ini. Ini menarik karena kita kenalin Pak Tamri ini adalah guru bahasa Indonesia kan, guru bahasa Indonesia. Ternyata tugas tambahannya juga menjadi kepala perpustakaan yang pada akhirnya pernah menjadi tenaga pustakawan tingkat nasional. Nah, bisa mungkin diceritakan sedikit ini Pak Tamri terkait ini. Silakan. Iya. Jadi selaku guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, tentu selain tugas mengajar ya, tugas mendidik, mengajar siswa di kelas, tentunya juga tugas tambahan ini kita kerjakan, kita lakukan. Nah, itu ada inovasi yang kami lakukan di perpustakaan atau di sekolah ya, yaitu suatu inovasi budaya baca yang kami namai tadi itu pada maca ya. Sehingga ini kami coba tulis dalam suatu bentuk karya tulis atau best practice tentang kegiatan-kegiatan yang membuat siswa untuk rajin atau aktif untuk berkunjung ke perpustakaan. Karena kita tahu bersama bahwa membaca itu kan sangat penting ya, dan saya kira semua orang setuju bahwa manfaat membaca itu sangat banyak, utamanya kalau siswa itu akan membuat dia termotivasi, semangat mempelajari semua bidang mata pelajaran kan dengan membaca. Bahkan ini juga bisa terimplikasi dalam kehidupan sehari-harinya, di mana ia bisa banyak pengetahuan, banyak referensi. Nah, terkait dengan menjadi tenaga perpustakaan berprestasi tingkat nasional pada tahun 2016, pada saat itu memang dilakukan suatu seleksi ya kepada pengelola-pengelola perpustakaan. Di situ yang dinilai mulai dari karya tulis, best practice, kemudian portofolio, lalu juga nanti di ujian tertulis. Dan alhamdulillah saya menang di tingkat Kota Parepare, lalu di tingkat provinsi berkompetisi lagi dan alhamdulillah menjadi terbaik satu lagi tingkat provinsi, sehingga juga menjadi perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 untuk berkompetisi di tingkat nasional. Masya Allah. Jadi prestasinya sudah sampai tingkat nasional ini. Alhamdulillah. Ya, nah, dan di tingkat nasional itu apabila kita mendapat predikat sebagai teladan ya. Kalau kita tingkat nasional itu kan diistilahkan dengan teladan. Baik itu tenaga perpustakaan teladan atau guru teladan, maka sejumlah apresiasi itu pemerintah sediakan ya. Mulai dari fasilitas ya, menikmati kota Jakarta dan sekitarnya, lalu diberi kesempatan untuk berkunjung ke DPR RI Senayan menyaksikan pidato kenegaraan Presiden, bahkan juga diundang ke Istana Kepresidenan untuk melihat museum yang ada di sana. Dan tentunya juga
dalam bentuk penghargaan seperti uang dan juga laptop seperti itu. Pokoknya sebuah hasil ini akan memberikan reward tersendiri ya, apapun bentuknya itu pasti akan datang ke kita ketika kita berprestasi ya. Dan membuat kita selaku guru merasa dihargai, merasa derajat kita, martabat kita memang sangat diapresiasi oleh pemerintah dan negara. Ini yang sangat memang dibutuhkan pada guru-guru kita sebenarnya ya. Begitu pencapaian sudah kita rasakan, apresiasi itu muncul ya. Siapakah kalangan ya yang bisa layak memberikan apresiasi itu ya? Memang sepatutnya adalah pemerintah kita sebenarnya. Kita tidak mengalami peningkatan secara signifikan dalam dua bidang itu, bahkan justru mengalami penurunan secara konsisten ya dari tahun ke tahun, sehingga memang ini menjadi tugas utama kita selaku pendidik untuk menggenjot tumbuhnya budaya gemar membaca peserta didik kita, tentu dengan berbagai program ya yang kita telurkan, mulai dari komitmen kita, dan komitmen ini tidak cukup ya, tapi mesti ada aksi nyata, tindakan nyata. Nah, dalam hal ini program Pada Maca ini, program budaya gemar membaca ini memang pertama yang kita lakukan itu membangun fasilitas sarana prasarana budaya baca ya, seperti taman baca, kedai baca, kemudian juga sudut baca seperti itu. Tidak hanya sarana, tapi juga koleksi buku yang dibaca. Ini juga mesti ada penambahan, mesti ada penyesuaian apa yang menjadi kebutuhan pemustaka, apa yang menjadi kebutuhan siswa untuk dibaca. Jangan sampai koleksi buku itu masih dari tahun 2 ya istilahnya, atau masih sudah tidak sesuai dengan zaman kan seperti itu. Lalu sudah tersedia sarana koleksi baca memadai. Ini juga perlu ada semacam regulasi atau kebijakan di satuan pendidikan itu yang mengatur supaya memang tersedia waktu untuk siswa membaca. Jangan sampai sarana prasarananya bagus, buku-bukunya tersedia, tapi waktu untuk membaca tidak ada. Misalnya dalam waktu istirahat hanya 15 menit, ini kan membuat siswa kadang lebih memilih kantin daripada perpustakaan, sehingga di dalam pengaturan jadwal pembelajaran itu mesti dialokasikan waktu untuk kegiatan literasi minimal 30 menit atau 1 kali jam pelajaran ya, 1 kali 40 menit. Di sekolah kami itu dengan adanya program Pada Maca itu memang setiap hari Senin setelah upacara ada 1 jam pelajaran atau 40 menit, itu namanya kegiatan membaca serentak. Jadi setelah upacara dalam waktu normal itu langsung ya siswa membaca buku, guru membaca buku, pegawai termasuk juga satpam itu serentak, mau di kelas, mau di luar kelas, di taman baca, di bawah pohon, dimanapun itu. Kemudian yang kedua, kita ada namanya hari buku. Itu dalam 1 pekan setiap kelas akan mendapat jatah untuk berkunjung ke perpustakaan. 1 jam pelajaran lagi-lagi ya, 1 kali 40 menit. Sehingga setiap kelas bergilir dalam 1 pekan itu akan ada jadwal kunjungan ke perpustakaan membaca, namanya hari buku. Ya. Dan yang ketiga ya, kegiatan membaca anak-anak kita itu kita apresiasi tentunya dengan berbagai reward atau penghargaan ya, mulai dari segi apabila memiliki rekor baca yang banyak, rekor baca yang tinggi, itu kita nobatkan menjadi raja baca kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan sebagai ratu baca. Ya. Dan selain itu juga kita memberikan apresiasi seperti halnya kalau berkunjung ke perpustakaan ya. Itu namanya, kami ada namanya program rekor baca. Jadi ini terinspirasi dari, kalau saudara pernah ke supermarket atau ke Alfamart, apabila membeli banyak barang-barang di sana, itu kan biasanya mendapatkan kupon ya. Hal yang sama juga kami lakukan pada siswa yang datang berkunjung ke perpustakaan. Setiap mereka datang berkunjung ke perpustakaan membaca buku, itu pengelola perpustakaan saya dan teman-teman memberikan kupon. Lalu siswa menuliskan di situ namanya, tanggal dia membaca, judul buku yang dibaca, lalu ditempel di papan baca yang sudah disediakan. Di situ ada poster Habibie memang untuk setiap jenjang kelas 7, 8 dan 9. Di akhir semester kupon ini kami rekap, kami hitung. Jadi
siswa yang memiliki kupon yang paling banyak itu akan diberikan predikat sebagai jago baca. Iya, dan gitu juga ada hadiah yang kami sudah kemas dalam plastik transparan, kelihatan di situ ada tas, ada buku diare, ada pensil warna dan sebagainya ya. Jadi yang paling tinggi rekor membacanya itu yang paling pertama akan memilih hadiahnya. Biasanya dia pilih tas karena itu yang nilainya yang paling tinggi, yang paling banyak. Seperti itu, Pak. Masya Allah. Jadi para pemirsa sekalian sudah kelihatan ya bahwa wajar memang kalau pustakawan dari SMP Negeri 4 ya, tempat ngajar Pak Tamrin itu dinobatkan sebagai tenaga perpustakaan tingkat nasional. Melihat tadi dengan begitu banyak program luar biasa. Saya berpikir Pak Tamrin kalau saya jadi peserta didik juga pasti akan tertarik untuk membantu. Karena kelihatan bagaimana daya tariknya, apalagi guide-nya untuk mendapatkan reward itu ya sadar tidak sadar juga akan jadi pemicu meningkatkan minat baca kita. Luar biasa para pemirsa sekalian. Nah, tentunya mungkin secara pribadi mungkin tidak puas dalam artian hanya mengembangkan secara intern di sekolah kita. Tentunya mungkin mengembangkan bagaimana sifat berbagi kita ini ke sesama teman ini mungkin. Nah, sejauh mana sih diseminasinya Pak Tamrin ini sehingga pemerataan tingkat pemberdayaan perpustakaan itu merata di Kota Parepare kita nih. Ada mungkin yang dilakukan Pak Tamrin selaku tenaga pustakawan mungkin? Telah juga menjadi pembicara dari pelatihan baik yang diselenggarakan organisasi semisal ATPUSI, Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah, maupun yang diselenggarakan di suatu satuan pendidikan, bahkan di Dinas Pendidikan baru-baru ini. Ya, jadi para pemirsa sekalian sangat menarik sebenarnya, walaupun sebenarnya Pak Tamrin adalah seorang guru murni ya, tapi terlepas dari luar biasanya tadi penghargaan sebagai tenaga pustakawan, kita kembali lagi di hal yang luar biasa juga yang tadi di awal kita jelaskan adalah guru berprestasi. Ini juga sangat luar biasa sekali sebagai guru di Kota Parepare yang sudah sampai di level nasional. Nah, terkait dengan itu Pak Tamrin, sejauh mana sekarang tahapan-tahapan untuk mempertahankan atau mungkin mendiseminasikan mungkin juga terkait dengan guru berprestasi ini? Karena kan mengingat semakin tahun ini kan ajang ini akan selalu bergulir. Ya, apakah selalu akan memotivasi diri sendiri atau mungkin ada strategi-strategi lagi yang dilakukan untuk tetap menjaga konsistensi kita itu? Ya, bagaimana Pak Tamrin? Silakan. Ya, tentunya ya kita selalu berupaya untuk melaksanakan tugas pokok kita secara optimal. Kita selalu berpikir bagaimana yang kita lakukan itu secara berkualitas ya. Kita ikhtiar kita seperti itu. Nah, tentunya selain berusaha secara baik melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita selaku pendidik, juga tentunya jangan lupa untuk menelurkan suatu karya-karya inovasi. Poinnya, ya, apalagi di masa seperti ini ya, di masa pandemi seperti ini, tiba-tiba ya pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di sekolah akhirnya beralih dilaksanakan di rumah. Ya, kita harus siap dengan situasi yang ada dengan membekali diri kita, kompetensi kita asah untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu juga kita perlu melihat bahwa peserta didik kita ini di masa yang seperti saat ini itu memang perlu suatu terobosan selaku pendidik guna meningkatkan motivasi dan semangat belajar mereka. Betul. Karena selama 1 tahun lebih atau hampir 2 tahun ini kita paham bersama tentunya mengalami penurunan semangat dan prestasi belajar. Nah, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali menggenjot motivasi semangat belajar anak-anak kita. Dan bagi rekan-rekan guru yang lain, bahwa untuk menjadi guru berprestasi itu sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Karena tidak ada hal yang terlalu spektakuler di luar dari
apa yang kita lakukan, ya. Jadi kita melaksanakan tugas sehari-hari selaku pendidik, selaku pengajar, ya, dengan cara yang baik, lalu kita coba dokumentasikan dalam bentuk ya tugas-tugas mengajar kita, tugas-tugas melatih siswa, apalagi kalau memang menang dan berprestasi itu kita dokumentasikan. Saya senang sekali mendokumentasikan kalau ada kegiatan-kegiatan yang saya lakukan. Rupanya ini nanti berguna saat digunakan dalam hal ajang lomba guru berprestasi atau ajang apresiasi kepada guru yang lainnya. Betul. Nah, sekarang kan begini Pak Tamrin, fenomena ya, kita paham ketika tahapan itu kita tahu, tapi ternyata semangat guru-guru kita ini ternyata tidak sama dan tidak semudah kami bayangkan, mungkin kami bayangkan. Karena mungkin asumsi kami bahwa mungkin banyak antusias guru-guru mau ikut, tapi ternyata di kenyataan hampir di setiap lomba-lomba niat guru-guru kita ini untuk mengikuti ajang kompetisi itu kadang juga ciut juga di awal. Nah, kira-kira ada nggak yang kita bisa share mungkin Pak Tamrin? Ini termasuk dengan gairah atau semangat untuk mengikuti kompetisi ini. Nah, itu yang kadang menjadi salah satu hambatan guru-guru kita untuk mau bersaing sebenarnya, memperlihatkan kemampuan tersendirinya. Nah, secara pribadi mungkin Pak Tamrin ada mungkin tips Pak Tamrin ya. Kita bisa mungkin share ke teman-teman dalam sebuah ajang, apakah yang bisa untuk menggairahkan atau memberikan motivasi tersendiri sehingga teman-teman selalu aktif untuk mengikuti kegiatan itu. Iya. Jadi memang perlu ada pemahaman ya atau kesadaran mindset kita bahwa untuk kegiatan guru berprestasi ini sebenarnya memang harus melekat dengan aktivitas tugas keseharian yang kita jalankan seperti itu ya, sehingga memang tanpa iming-iming mau jadi tenar berprestasi, karena saya tidak pernah memikirkan hal itu. Saya hanya melakukan tugas mengajar dengan baik, tepat waktu ya, bagaimana siswa memang bisa paham, tangkap ya yang kita sampaikan seperti itu. Lalu juga selain tugas mengajar, kita kan juga ini selaku pendidik ya, pembimbing, pelatih, kita lakukan saja itu dengan sebaik-baiknya. Dan memang kita selaku guru juga harus tertib dalam hal administrasi ya, baik administrasi pembelajaran maupun administrasi portofolio kita selaku guru seperti itu. Itu kita harus arsipkan, itu harus kita koleksi secara baik-baik. Dan kita harus yakin memang bahwa tujuan kita untuk mengikuti kompetensi atau ajang pemilihan guru berprestasi ini bukan sekadar tadi itu ya, mau tenar, mau disebut sebagai guru berprestasi, tapi itu merupakan implementasi kegiatan pokok yang kita lakukan selaku guru, ataupun juga dikatakan sebagai ya konsekuensi dari tugas mengajar kita, yaitu terbuka peluang untuk kita mengikuti seleksi guru berprestasi, Olimpiade Guru Nasional, ataupun ajang-ajang lomba inovasi pembelajaran. Semua itu bisa kita lakukan manakala memang kita menjalankan tugas keseharian kita secara baik, secara terstruktur, dan melakukan inovasi-inovasi tadi. Masya Allah, mantap sekali Pak Tamrin. Ini sudah terasa ini bahwa wajar kalau sosok Pak Tamrin ini dinobatkan sebagai guru berprestasi ya tingkat nasional. Nah, Pak Tamrin, sebagai closing statement kita ini di Posipa kita hari ini, mungkin bisa diberikan saran-saran kepada tenaga pendidik maupun guru di Kota Parepare tentu secara umum di Indonesia tentang arah ke depannya dan apa tantangan yang harus kita hadapi terkait begitu kemajemukan di guru berprestasi atau skala jenjang nasional kita ini. Silakan Pak Tamrin. Iya. Jadi bagi rekan-rekan guru dan tenaga kependidikan, marilah kita ya melaksanakan atau menjalankan tugas yang kita emban dengan tulus, dengan ikhlas, dan mencoba melakukan segala sesuatu secara optimal ya, baik itu tugas kita selaku pendidik ya yang mengajar siswa, maupun tugas kita selaku pembimbing yang biasanya terlibat dalam hal melatih siswa dalam ajang-ajang kompetisi.
Mari kita lakukan semua itu dengan cara yang baik, dengan niat yang tulus, ikhlas, dan tanpa melupakan untuk mengoleksi, untuk membuat portofolio kita selaku guru, dan juga mendedikasikan diri kita, mengikrarkan kapasitas kita selaku guru melalui tentunya tulisan-tulisan dari pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, baik itu yang secara ilmiah melalui penelitian tindakan kelas ataupun best practice kalau tenaga kependidikan, maupun secara non ilmiah melalui catatan harian ataupun juga menulis buku-buku seperti ini seperti itu. Oke, terima kasih para pemirsa sekalian. Itu mungkin closing segmen dari Pak Tamrin luar biasa. Terima kasih Pak Tamrin atas nama Ketua IKI Kota Parepare selaku penanggung jawab Posipa ini, mengucapkan terima kasih untuk keinginannya berbagi di podcast kita hari ini. Dan demikian podcast kita hari ini. Terima kasih perhatiannya kepada pemirsa sekalian, dan kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Posipa podcast seri IKI Kota Parepare, Kiblat Guru Indonesia.